Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita sekalian, dan juga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini meneruskan iktikaf kita. Dengan sama-sama kita duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menyebabkan Allah turunkan rahmat kepada kita, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian, dan keluar kita daripada tempat ini Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian, begitu juga pemirsa Assalam TV Barokah dan pendengar radio Suara Asyafiyah yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membuka pelajaran baru, yakni kita akan membahas tentang sirah nabawi, yang biasanya setiap Sabtu kita mempelajari tentang tematik Al-Quran dan hadis. Mulai hari ini kita akan mempelajari sirah nabawiyah, karena banyak perkara penting yang harus kita ketahui dari perjalanan baginda Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, nahnu naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Kami, kata Allah, menceritakan kepadamu kisah-kisah, cerita-cerita rasul-rasul terdahulu. Tujuannya apa? Ma nuthabbitu bihi fuadak. Tujuannya adalah untuk menguatkan hatimu. Maka mempelajari sirah, mempelajari sejarah, itu juga menjadi uslub yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran, yakni dengan menceritakan kisah para nabi terdahulu. Tujuan utamanya adalah untuk menguatkan hati nabi ketika berdakwah kepada kaumnya. Maka kalau Allah ceritakan kisah nabi terdahulu dalam Al-Quran, itu tujuannya. Apatah lagi kalau yang kita pelajari, yang kita baca itu adalah sirah perjalanan manusia yang paling agung, yang lebih agung daripada segala nabi-nabi yang telah diutuskan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu lebih untuk kita wajib ketahui, karena ketika kita mempelajari kisah perjalanan baginda Rasulullah SAW, itu juga akan menguatkan kita. Banyak pelajaran-pelajaran penting yang kita dapat raih daripadanya. Apalagi pelajaran sirah ini adalah pelajaran yang jarang-jarang dipelajari di masjid-masjid, di musalla-musalla, di majlis-majlis ta'lim. Yang kebanyakannya dipelajari adalah ilmu fiqih, ilmu tasawuf, ilmu tafsir dan sebagainya. Walaupun bukan berarti itu tidak bagus, semuanya bagus, tetapi banyak celah yang kosong yang harus kita isi melalui pelajaran sirah ini. Maka saya memang sengaja meminta kepada DKM untuk mempelajari sirah setiap hari Sabtu. Mudah-mudahan ini dapat mengisi kekosongan dan kita dapat lebih kenal dengan baginda Rasulullah SAW. Kemudian kitab yang akan saya gunakan dalam pelajaran ini adalah kitab yang ringkas. Kitabnya hanya lebih kurang tidak sampai 50 halaman, ringkas. Kitab ini dikarang oleh salah seorang muhaddits kenamaan yang beberapa tahun lalu meninggal dunia,
yang bernama Syekh Dr. Nuruddin Itr, orang Suriah, ahli dalam bidang hadis, dan dia jabatan terakhirnya adalah Rais ataupun dekan dalam kuliah Ulumul Quran wal Hadis di University Damaskus. Sudah meninggal dunia, rahimahullahu taala rahmatal abrar. Beliau menuliskan kitab ini karena beliau melihat banyak kitab-kitab sirah yang beredar di masyarakat yang masih bercampur antara riwayat-riwayat yang sahih dengan riwayat-riwayat yang bermasalah. Maka dengan itu beliau tergerak untuk membuat buku sirah yang ringkas, yang di dalamnya mengandungi maklumat-maklumat yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka apa yang beliau tulis ini semua berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita semua mungkin orang-orang yang suka menghadiri majelis pembacaan Maulid Nabi, entah itu Barzanji, entah itu Simtud Duror, entah itu Azab dan sebagainya. Itu sebetulnya apa yang kita baca juga adalah sirah perjalanan Nabi. Akan tetapi kita hanya membacanya dan kita kurang memahami apa yang kita baca. Betul ya? Ada yang sudah hafal Simtud Duror, ada yang sudah hafal Barzanji. Bagus, kita baca Maulid Nabi, itu juga mendatangkan rahmat kepada kita. Tapi kita bukan orang Arab. Kalau orang Arab, dia bacakan sirah Nabi, mereka kadang-kadang menjadi menangis, menjadi terharu karena mereka tahu apa yang dibaca. Tapi kita, orang bukan Arab, ketika diceritakan perjalanan sirah Nabi tidak ada kesan apa-apa pada diri kita. Karena apa? Kita tidak memahaminya. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya apa yang kita baca itu kita juga faham. Ya. Maka ini juga merupakan satu contoh kitab sirah Nabi, hampir sama sebetulnya dengan Simtud Duror, hampir sama dengan Barzanji, namun tidak berbentuk bait-bait syair begitu ya. Dia berbentuk penceritaan, berbentuk tulisan, tetapi fungsinya sama, menceritakan tentang kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kita akan coba memulai kitab ini satu fasal demi satu fasal. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam akhil mu'mina anna Allah tabaraka wa ta'ala qad khassa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi an ja'alahu afdalan nabiyyin wal mursalin. Ketahuilah wahai saudaraku yang mukmin, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala telah mengkhususkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikannya sebagai seafdal-afdalnya nabi dan seafdal-afdalnya rasul. Wa khataman nabiyyin wal mursalin, dan Allah telah menjadikan nabi sebagai penutup para nabi dan rasul. Wa a'zamahum risalah, dan Allah telah menjadikan risalah yang dibawa sebagai seagung-agungnya risalah. Wa akmalahum syariah, dan syariatnya juga sempurna-sempurna syariah. Wa atahu a'zamal mu'jizat, Allah juga memberikan kepada nabi kita Muhammad seagung-agungnya mukjizat. Ini mukjizat yang paling agung yang dapat kita saksikan hari ini adalah Al-Quranul Karim. Wa ja'ala lahu a'zamal athari fi nuhudil hayat, dan Allah telah menjadikan bagi Nabi kita Muhammad SAW peninggalan yang paling agung dalam rangka membangun, membina kehidupan manusia. Wa akhadhal mitsaqa 'alan nabiyyina an yu'minu bihi in ja'ahum, dan Allah telah mengambil perjanjian ke atas para nabi-nabi untuk beriman dengan nabi ini, yakni dengan nabi kita Muhammad, apabila nabi itu telah datang kepada mereka. Wa basyara bihil anbiya wa Musa wa Isa ummahum, dan para nabi, begitu juga Nabi Musa, Nabi Isa telah
memberikan kabar gembira tentang kedatangannya kepada umat-umat mereka. Fahum, maka kemudian mereka yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Mereka yakni orang-orang lebih dahulu daripada kita, daripada umat-umat terdahulu, mereka sudah mendapatkan informasi tentang Nabi kita Muhammad, maktuban indahum, tertulis di sisi mereka, fit Taurat, dalam kitab Taurat mereka, wal Injil, dan kitab Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, yang Rasul itu bertugas mengajak mereka kepada yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan mengajak mereka untuk menghalang dari perbuatan-perbuatan yang munkar, wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan bagi mereka apa-apa yang baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan apa-apa yang buruk bagi mereka, wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan Rasul ini juga yang menghilangkan daripada mereka beban-beban dan belenggu daripada pundak-pundak mereka. Jadi jamaah sekalian, ini sebagai muqaddimah pengajian kita pada pagi hari ini, bahwa kedatangan Nabi kita Muhammad SAW ini telah diberikan kabar oleh nabi-nabi terdahulu, baik itu Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi sebelumnya. Kalau kita baca dalam Al-Quran, dalam surah Shaf, Nabi Isa alaihissalam menyebutkan perkataan, wa musaddiqal lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Ini yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam, akan datang setelah aku seorang nabi, namanya adalah Ahmad. Walladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan kitab, yakni Taurat dan juga Injil, mereka kenal kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang sifat-sifatnya. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Mereka sudah tahu Nabi ini datangnya dengan sifat yang bagaimana, mereka sudah mengenalinya. Namun ketika Nabi ini datang dan diutuskan, dan mereka mengetahui bukan dari bangsa mereka, bukan dari kaum mereka, kemudian mereka mengingkarinya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah satu ayat yang menceritakan bahwa kedatangan Nabi itu sudah lama disampaikan berita tentang kedatangannya. Bahkan ketika Nabi ditanya oleh Abu Umamah, ya Rasulullah, kapan sebetulnya permulaan perkara diutuskannya dirimu itu? Kata Nabi, min du'ai Ibrahim, sudah bermula sejak dari doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan setelah dia mendirikan bangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Nabi Ibrahim doa kepada Allah, wahai Tuhan, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul, yang rasul itu membacakan kitabmu, ayatmu, dan juga mengajarkan kepada mereka hikmah dan membersihkan mereka dari segala jenis kekufuran. Nabi Ibrahim doa kepada Allah ketika berada di lembah Bakkah, di lembah kota Mekkah. Itu permulaannya. Tapi sejak dari doa itu lama dikabulkan doanya. Setelah Nabi Ibrahim wafat, yang menempati lembah itu adalah anaknya yang bernama Ismail. Setelah Nabi Ismail wafat, tidak ada lagi Nabi. Jarak antara Nabi Ismail dengan datangnya Nabi akhir zaman ini sangat jauh, sehingga ada kekosongan yang sangat lama di antara satu Nabi dengan Nabi akhir zaman. Kalau dari anak Nabi Ibrahim yang satu lagi, yang Ishak, itu terus dari Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub punya anak namanya Yusuf,
terus bersambung-sambung. Tapi yang dari belah Ismail ini, setelah Nabi Ismail wafat, tidak ada lagi Rasul dan Nabi yang diutuskan di tempat itu. Baru kemudian nanti Nabi akhir zaman ini diutuskan. Nah, ketika tidak ada Nabi yang diutuskan, kosong terlalu lama, akhirnya apa? Akhirnya terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang Mekah. Dulunya mereka berpegang dengan ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tapi karena tidak ada yang menuntun mereka, akhirnya mereka pun jauh dan melakukan banyak perkara-perkara kekufuran. Kalau kita lihat sejarah, siapa yang mempelopori kebiasaan menyembah berhala itu? Padahal Nabi Ibrahim tidak menyembah berhala, bahkan memerangi praktek-praktek penyembahan berhala. Tapi kenapa orang Mekah menyembah berhala? Siapa yang memulai? Tadi saya sebutkan penyebabnya adalah karena kekosongan yang lama. Rupa-rupanya kalau kita baca sejarah, orang yang pertama kali mengajarkan orang Mekah untuk menyembah berhala adalah Amr bin Luhai. Orang itu bernama Amr bin Luhai. Ketika dia bermusafir ke negeri Syam, Amr bin Luhai ini adalah orang terpandang daripada Bani Khuza'ah, orang ternama. Ketika dia pergi ke Syam, dia melihat ada sebagian orang-orang Syam itu mereka menyembah berhala. Kemudian ditanyakan oleh Amr bin Luhai kepada mereka ini, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang menyembah kepada Allah melalui berhala-berhala ini. Jadi mereka jadikan berhala-berhala itu sebagai wasilah perwakilan Allah. Kemudian kata Amr bin Luhai, kalau begitu aku juga ingin punya berhala seperti kalian. Bolehkah aku bawa satu ke kampungku untuk aku juga ajarkan kepada orang-orang di kampungku? Akhirnya dibawa berhala dari negeri Syam, dibawa ke negeri Mekah, dibawa. Kemudian dijadikan itu sebagai sesembahan. Disuruh orang-orang di negeri itu untuk menyembah Tuhan-Tuhan yang baru ini. Siapa yang memulai? Amr bin Luhai. Maka akhirnya dibuat banyak berhala. Yang paling pertama adalah bernama Manat. Kemudian yang kedua ada yang namanya Mushallal. Yang ketiga ada yang namanya Lata. Kemudian ada yang lagi yang namanya Uzza. Ya. Ada yang lagi yang namanya Hubal. Jadi tuan-tuan ini, tuhan-tuhan berhala ini diletakkan di tempat masing-masing. Manat itu diletakkan bagi Bani Huzail dan Bani Khuza'ah, di situ tuhannya. Hubal di pinggir laut, Lata di kota Taif, disebar begitu. Nah, semakin terpesong daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dengan praktek amalan haji, yang haji itu adalah warisan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mereka memodifikasi amaliyah haji itu. Apa yang mereka lakukan ketika mereka melakukan ibadah haji? Ketika itu mereka bertawaf dalam keadaan telanjang. Mereka bertawaf dalam keadaan telanjang. Kenapa mereka berpikir demikian? Mereka berpikir ketika kita akan berjumpa dengan Tuhan, kita tidak boleh pakai apa-apa. Coba. Itu modifikasi. Karena apa? Terlalu lama tidak ada orang yang mengajak kepada ajaran agama. Akhirnya kan kacau balau, ya. Nah, ketika Nabi kita Muhammad SAW ini datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepada mereka, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Khitabnya bukan hanya kepada orang mukmin, semua. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian kalian setiap kalian akan datang ke masjid.
Itu sebabnya apa? Sebabnya adalah orang-orang Quraisy punya kebiasaan kalau mereka datang ke Masjidil Haram, ke Baitullah, mereka telanjang tidak pakai pakaian. Maka turun ayat itu, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai pakaian kalian ya setiap kali akan masuk ke masjid. Nah, jamaah sekalian, itulah keadaan masyarakat Arab ketika Nabi belum dilahirkan. Ya, ketika Nabi belum dilahirkan. Nah, waktu itu ketika sebelum Nabi dilahirkan, ada dua kekuatan besar di dunia. Ada yang berada di barat, yaitu yang menguasainya adalah Empire Romawi. Di timur yang menguasainya adalah Empire Farsi, Persia. Ini dua kekuatan besar, pusat peradaban, pusat kemajuan. Sedangkan di tengah-tengahnya ini adalah masyarakat yang tidak berperadaban, jauh daripada kehidupan yang dipenuhi dengan nilai-nilai tamadun. Jauh, ini masyarakat jahiliyah. Tapi Allah sengaja utuskan Nabi akhir zaman muncul di negeri ini. Dan ada tujuannya kenapa Allah mengutus Nabi dari masyarakat yang rendah ini, dari masyarakat-masyarakat jahiliyah ini. Karena nanti kita akan melihat bagaimana hebatnya manusia ini yang dapat mengubah kehidupan manusia yang dulunya menyembah banyak berhala, berubah menjadi menyembah kepada hanya satu Tuhan. Yang dulunya tidak menghargai wanita, kemudian dengan sebab adanya manusia agung ini, mereka lebih menghargai wanita. Yang dulunya tidak menghargai orang-orang miskin, berubah menjadi masyarakat yang menghargai orang-orang miskin. Berubah karena apa? Karena keagungan Rasul akhir zaman, bukan siapa-siapa. Kalau seandainya Nabi diutuskan di Romawi, mungkin orang akan berkata, oh, Nabi itu dapat maju dakwahnya karena berada pada masyarakat yang sudah maju. Tetapi kalau Nabi berada dibangkitkan daripada kota yang jauh daripada peradaban, mereka tidak akan dapat mengklaim itu, bahwa Nabi dapat berhasil dalam dakwahnya itu karena ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah sekedar pendahuluan daripada pengajian sirah kita. Insyaallah pada minggu yang akan datang kita akan masuk kepada fasal mengenai wiladatuhu, kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak perkara-perkara yang agung yang terjadi ketika atau sebelum kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat menghadiri pengajian yang akan kita adakan setiap hari Sabtu supaya kita lebih kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kitab ini kalau ingin dimiliki dapat menghubungi saya untuk saya bantu untuk mengkopikannya. Karena tidak dijual bebas, artinya tidak mudah untuk mendapatkannya. Karena ini kitab yang jarang digunakan di Indonesia. Hanya berbentuk PDF. Jadi kalau ingin memilikinya saya boleh membantu mengkopikan, ya. Insyaallah mudah-mudahan ta'lim kita hari ini walaupun sebentar dan sedikit yang kita pelajari ini dapat menjadi pembuka yang baik agar kita lebih dapat mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍi 'anna. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.